Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Conference Jawa Kawasan Timur Surabaya. Kami menyampaikan siaran ini. Dan semoga dapat menjadi berkat bagi para pemirsa yang kami kasihi. Bila mana pemirsa ingin mendapatkan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur, kami sangat senang untuk melayaninya dan dapat menghubungi nomor WA yang ada di layar saudara. Minggu ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran 11 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau bagian kedua. Di mana sebagai panelis kita pada saat ini adalah Pendeta Catur Heri Prasetyo, Gembala Jemaat Tidar 1 Surabaya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Dan yang kedua adalah Pendeta Victor Sinuhaji, Direktur Sekolah Sabat Pelayanan Perorangan dan Rumah Tangga. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta, selamat. Dan saya sendiri sebagai moderator, Pendeta Muda Beni Travolta Lumban Tobing, Gembala Jemaat Sepanjang Surabaya. Kita akan mulai pelajaran ini dengan berdoa. Kami mohon kesediaan Pendeta Catur Heri Prasetyo. Baik, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa oleh karena segala berkat, kemurahan dan kasih sayang-Mu, kesehatan yang Kau berikan sehingga di kesempatan ini kami dapat bersama-sama membuka lembaran firman-Mu untuk kami boleh belajar. Kiranya urapan Roh Kudus boleh memberkati kami semua, untuk kami boleh mengerti akan pelajaran pada saat ini. Kami menyerahkan pertemuan kami, perbincangan kami pada siang hari ini. Tuhan kiranya bersama kami, dengan mohon pengampunan segala salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayat inti pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11, terdapat di dalam kitab Matius, Pasal 15 ayat 28 berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari mulanya, Allah penuh kasih mencari anak-anaknya yang hilang. Allah yang sama yang penuh kasih itu masih berusaha untuk menjangkau yang hilang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai sebagai agen untuk mencari mereka yang hilang. Dan tentunya ada yang belum dijangkau. Di dalam pelajaran kita, di daerah Fenisia, tepatnya di daerah Tirus dan Sidon, kita akan mempelajari bagaimana kitab suci membicarakan tentang misi Kristus kepada orang-orang yang belum dijangkau bagian kedua ini. Kami langsung minta kesediaan Pak Pendeta Heri Prasetyo untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, selamat bertemu kembali saudara-saudara untuk pelajaran Sekolah Sabat yang ke-11 ya. Misi kepada yang belum dijangkau. Di sini di dalam bagian kita, bagian yang pertama ini membicarakan tentang bagaimana Tuhan telah menetapkan satu bangsa, dalam hal ini bangsa Ibrani, untuk menjalankan misi. Misi kepada orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka tinggal. Itu yang pertama. Kalau boleh dikatakan misi ini dipercayakan kepada bangsa Ibrani ini untuk mereka menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah menolong mereka, bagaimana Allah sudah memberkati mereka, bagaimana Allah sudah menyelamatkan mereka. Namun di dalam Alkitab dicatat di sana
khususnya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3, demikian juga di dalam kitab 1 Raja-Raja dan pasal 5 maupun pasal 11, di sana diberikan satu petunjuk atau satu pengalaman yang sangat luar biasa yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam kitab Hakim-Hakim dinyatakan di sana bahwa orang-orang atau bangsa Ibrani yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi agen keselamatan ini, ternyata bahwa mereka ini tidak bisa melakukan misi yang Tuhan percayakan. Kenapa tidak bisa melakukannya? Karena mereka berbuat atau bertindak semaunya sendiri. Maksudnya semaunya sendiri adalah bahwa bangsa ini mengambil perempuan ataupun laki-laki di luar bangsa Ibrani untuk kawin-mawin. Yang kedua, adat kebiasaan orang-orang di luar bangsa Ibrani yang menyembah kepada berhala dan lain sebagainya tadi, akhirnya mempengaruhi bangsa Ibrani, bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan tadi, yang seharusnya mereka boleh menarik mereka keluar dari peribadatan mereka untuk menyembah kepada Allah yang hidup, sekarang terbalik. Justru bangsa Ibrani yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tadi, mereka sekarang mengikuti adat kebiasaan bangsa-bangsa kafir. Mereka beribadah dan menyembah kepada ilah-ilah mereka. Ini. Jadi bukan mereka lagi menjadi alat, tetapi sekarang mereka yang tertarik. Ya. Dengan cara apa tadi? Kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ. Yang kedua, di dalam contoh yang kedua juga, mirip-mirip lah. Ketika bangsa ini dekat dengan orang-orang Sidon, mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka juga bangsa ini terpengaruh. Yaitu bangsa Ibrani ini terpengaruh dengan budaya kekafiran, penyembahan kepada berhala atau kepada dewa-dewa. Bahkan bisnisnya mereka juga terpengaruh. Yang ketiga juga sama. Ketika bangsa ini dipimpin oleh Raja Salomo, Salomo juga berbuat yang sama. Apa yang terjadi? Salomo menikah atau kawin dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, menikah dengan ratu dari Sidon, dan akhirnya bukan hanya ratu dari Sidon, tetapi kebiasaan dari Sidon ini dibawa ke Israel, lalu di sanalah bangsa Israel atau bangsa Ibrani bersama dengan Salomo ini juga menyembah kepada Asytoret, dewa-dewa mereka, sehingga ya ini terjadi. Bangsa Ibrani itu akhirnya apa? Bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir. Mereka yang tadinya harusnya menyembah kepada Allah yang hidup, sekarang mereka menyembah kepada siapa? Dewa-dewa kafir ini tadi. Jadi ada salah satu misi yang di sini kalau dikatakan misi kepada orang-orang yang berada di sana, yang seharusnya mereka aktif untuk menyampaikan pekabaran tentang Allah yang menyelamatkan itu, tetapi mereka terpengaruh sehingga mereka tidak melakukannya itu. Ya. Itu yang bagian yang pertama yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah contoh yang diberikan di sini adalah contoh Yesus Kristus sendiri. Ingat, pada satu waktu Yesus juga mengajak murid-muridnya ini keluar dari Kapernaum. Tinggalkan Kapernaum. Untuk apa? Untuk pergi ke wilayah lain. Pergi ke wilayah yang disebut tadi, wilayah-wilayah banyak penyembahan berhala tadi, yaitu di wilayah Tirus dan Sidon. Dia tinggalkan semua itu. Untuk apa? Yesus mengajar di sana. Dan ketika berjumpa di sana, ada banyak orang disebutkan, banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus tinggalkan Galilea itu, banyak orang-orang yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi.
Mereka ingin mendengarkan pekabaran yang Yesus sampaikan. Sampai di wilayah-wilayah yang Tirus dan Sidon, bahkan sampai wilayah bagian utara daripada Galilea. Dan kita dapat melihat di sini, Yesus pergi ke sana untuk memberitakan kabar keselamatan itu sendiri kepada banyak orang. Disebutkan di dalam satu tulisan hamba Tuhan di dalam buku Alfa Omega jilid 5 halaman 435 katakan, sesudah berjumpa dengan orang Farisi, Yesus mengundurkan diri dari Kapernaum dan setelah menyeberangi Danau Galilea, dia pergi ke negeri bukit yang berbatasan dengan Fenisia. Jadi ke mana? Ke Tirus dan Sidon tadi. Dan dialah di sana menyampaikan Injil keselamatan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus ke sana, rupa-rupanya ada seorang yang seorang ibu-ibu yang mengikutinya terus. Ibu-ibu ini orang Sidon, orang penduduk di sana. Dan ketika dia melihat Yesus, iring-iringan Yesus memasuki kota itu, dia pun berteriak-teriak, meminta pertolongan. Kenapa? Karena anaknya sakit. Ya. Dia berteriak-teriak, ya Yesus, anak Daud, tolonglah. Ya, bayangkan kalau misalnya ketika kita berada di satu tempat lalu ada orang yang berteriak-teriak minta tolong, kira-kira kita menolong enggak? Nah, di situ kan pertanyaannya. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus diam aja. Yesus tidak mau menolong. Ini luar biasa loh. Yesus tidak mau menolong. Tetapi perempuan itu tetap tetap mendesak supaya Yesus jangankan melihat sajalah. Melihat saja. Makanya kalimatnya kan tidak enak itu didengar itu. Kalau kita dengar kalimat-kalimat yang Yesus kan tidak ketika dia berbicara dengan perempuan ini katakan kalau kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ya. Mungkin saya ingin bacakan supaya kita bisa tahu. Matius pasal yang ke-15 ayatnya kita akan baca. Matius, ya betul ya, pasal 15. Ya. Kalau kita mulai baca di dalam ayat 22, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu murid-muridnya juga katakan, ketika Yesus melihat itu, Yesus hanya tidak menjawab dia. Dan dia hanya katakan, suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Dan jawaban Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, Tuhan, tolonglah. Ya, mungkin lebih merendah lagi ya. Kalau tadi mungkin teriak-teriak, tapi sekarang Tuhan tolonglah. Tapi jawaban Yesus ini yang kalau kita dengar kayaknya nggak enak ya. Yesus katakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Dianggap bahwa perempuan ini merasa bahwa aku anjing. Tetapi perempuan ini tetap memohon dengan rendah hati, bahkan mungkin sudah lebih merendah lagi. Dia katakan kepada Yesus, katakan, benar Tuhan. Jadi dia menyadari, benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini bayangkan, lebih merendah lagi. Sesuatu yang sangat luar biasa. Perjuangan wanita ini dengan kesungguh-sungguhannya, dengan imannya, dengan kepercayaannya bahwa orang ini, sosok ini bisa melakukan sesuatu terhadap dirinya dan bahkan anaknya. Apa reaksi Yesus selanjutnya? Di dalam ayat inti kita tadi. Kan di situ. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah demikian.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bagian kita di sini adalah bukan kesembuhannya itu yang saya mau sampaikan, adalah bahwa Yesus datang ke Tirus dan Sidon untuk menyatakan kemuliaan Allah. Untuk memberitakan keselamatan, bahwa di dalam Allah ada keselamatan. Bagi setiap orang yang percaya, maka dia memperoleh keselamatan itu. Dan kita lihat di sini, perempuan itu apa? Percaya. Dan ketika percaya itu disatukan dengan kuasa Yesus, maka anaknya yang kerasukan setan itu apa? Sembuh seketika itu juga. Ini yang luar biasa. Ya, jadi kalau pengalaman dari bangsa ketika zaman Salomo dulu juga, mereka tidak bisa menjadi terang karena mereka bercampur baur, bahkan dewa-dewa masuk ke dalam lingkungan mereka. Tetapi sekarang Yesus merubah mindset daripada orang-orang Sidon ini, bahwa dengan percaya kepada Allah, misi apapun yang dibuat, ketika kita yakin kepada Allah bahwa Allah sanggup melakukan misi itu sendiri, maka akan berhasil. Itu, Pak. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Catur Heri Prasetyo sudah menyampaikan bagian yang pertama. Sekarang kita akan mendengarkan bagian kedua yang dibawakan oleh Pendeta Victor Sinuaji. Kami persilakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Muda Tobing dan juga Pendeta Heri yang sudah mengawali untuk pembahasan kita pada minggu ini, misi kepada yang belum dijangkau. Sudah dijelaskan tadi bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya, umat Tuhan yang lain, untuk menjangkau Sidon dan Tirus, dan ada contoh-contoh perempuan dan banyak lagi yang harus dijangkau. Pemirsa, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa penduduk di kota itu antara 50-60% populasi itu ada di kota. Dan di kota itu begitu banyak macam orang, mulai dari orang kaya, orang sukses, sampai orang yang miskin sekali ada di kota. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjangkau mereka juga. Bukan hanya menjangkau orang-orang yang kita inginkan atau orang-orang yang kita suka ketemu mereka, tetapi siapapun itu harus kita jangkau. Di dalam zaman Yesus, salah satu penghalang daripada orang Yahudi adalah kesombongan mereka, nasionalisme mereka, dan prasangka-prasangka. Salah satu ajaran Judaisme adalah menganggap hanya orang Yahudi yang selamat, sehingga mereka tidak punya kerinduan untuk datang kepada orang lain, apalagi ke bangsa seperti Sidus dan Tirus tadi. Mereka tidak mau ke situ. Ngapain mereka selamat? Yang selamat itu hanya orang Yahudi. Ya anak kita, cucu kita itu saja. Nggak perlu kita menjangkau mereka. Itu penghalangnya. Jadi nasionalisme mereka, kesombongan mereka, dan prasangka-prasangka itu menghalangi mereka untuk menjangkau orang lain. Tapi Yesus katakan kita harus menjangkau semuanya itu. Petrus menulis dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35 dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ingat ya, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan tidak membedakan bangsa, suku, agama, ras, latar belakang ekonomi, pendidikan, ataupun keadaan sekalipun. Semua mereka membutuhkan keselamatan. Banyak orang di sekitar kita, di kota di mana kita tinggal, merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah tugas kita, itulah misi kita untuk menjangkau mereka tanpa memandang siapa mereka atau tanpa memandang latar belakang mereka. Bapak Ibu pemirsa semuanya, penghalang-penghalang ini harus kita hancurkan. Tapi kita tidak punya kuasa. Hanya dengan kuasa Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk mengalahkan penghalang-penghalang ini, termasuk mengalahkan kecurigaan-kecurigaan, prasangka-prasangka untuk dapat menyelesaikan misi di kota-kota. Pelajaran kita mengatakan bahwa Tuhan ingin melihat iman ada di bumi. Iman ada di bumi. Pada zaman Yesus, banyak dicatat tentang orang-orang yang Tuhan melihat iman mereka. Ada beberapa contoh di dalam pelajaran kita mengatakan perwira. Dia seorang perwira, seorang pejabat. Tuhan dapat melihat imannya seorang perwira ini.
Tapi banyak lagi yang lain. Orang lumpuh yang sakit, 2 orang buta, Bartimeus, dan juga orang buta yang juga adalah pengemis. Ini mereka semua harus dijangkau. Jadi mereka ini harus dijangkau semuanya. Siapa yang menjangkau mereka? Kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah diselamatkan harus menjangkau mereka ini semuanya. Tidak hanya menjangkau orang yang punya jabatan, orang kaya, tetapi juga menjangkau orang yang membutuhkan pertolongan yang lain. Orang lumpuh, orang buta, pengemis, itu pun harus dijangkau. Karena mereka juga membutuhkan apa? Membutuhkan keselamatan. Pada zaman Yesus, Yesus mengatakan mereka percaya, mereka memiliki iman. Dan itu juga yang Tuhan inginkan pada zaman kita sekarang ini. Dan yang Tuhan inginkan pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti. Bahwa Dia melihat ada iman di bumi. Iman itu akan ada di bumi bila mana mereka mendengarkan, mengetahui akan pekabaran daripada firman Tuhan. Bagaimana bisa seorang memiliki iman kalau dia tidak pernah mendengarkan akan firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan akan siapa itu Yesus, tidak akan pernah mereka mendapatkan apa? Mendapatkan iman. Dan Yesus sendiri menegur kepada murid-muridnya, dikatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Ini ya, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi sangat dibutuhkan, Bapak Ibu semuanya, iman itu. Pertama, kita sudah memiliki iman, dan kita pun membagikan iman itu kepada orang yang lain, yang semua juga membutuhkan akan Yesus. Satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa iman ditemukan di tempat yang tidak diduga. Ini dikatakan. Kita mungkin merasa, ini tempat ini nggak ada orang baik di situ. Wah, ini tempat lokalisasi contohnya kan. Padahal ada orang yang beriman di situ yang harus kita temukan. Nah, jadi jangan kita merasa, wah ini penjahat-penjahat semuanya di sini. Nggak perlu kita kabari. Ternyata ada di situ orang yang beriman yang harus kita kabari, bahkan dia akan menerima akan apa? Akan iman itu. Di kota-kota di mana kita tinggal, orang-orang asing, orang-orang kafir, dan orang-orang yang dengan agama yang berbeda, kita harus menjangkau mereka dengan kerendahan hati. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan misi kepada yang belum dijangkau. Jadi banyak orang-orang yang mungkin dalam hidupnya itu di hadapan masyarakat umum tidak baik, harus dijangkau. Orang-orang yang mungkin dia pendatang, orang asing bagi kita, mereka perlu dijangkau. Bahkan kalaupun sebenarnya kita nggak bisa mengatakan orang kafir sekarang ini ya, tapi orang yang tidak takut kepada Tuhan banyak. Tapi mungkin Tuhan sudah siapkan di situ ada orang-orang yang apa? Yang beriman untuk kita temukan dan bawa kepada Kristus. Makanya kita dipanggil untuk membuka hati kita. Kita berdoa agar kita memiliki iman dan iman lebih besar lagi, sehingga kita dapat membagikan iman kita itu kepada mereka yang belum menerima Yesus. Jadi pertama memang kita harus dulu ya, Pendeta Heri, Pendeta Tobing, kita harus beriman dulu, kita harus yakin dulu. Lalu kita merasakan bagaimana kita hidup bersama dengan Yesus, kita juga rindu orang lain sama seperti kita menerima Yesus, kita bagikan iman kita itu. Tapi pelajaran kita mengatakan bagikan iman itu tanpa pandang bulu, tanpa memilih-milih orang. Karena Tuhan tidak membedakan orang. Ya. Makanya Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, kita pun harus mengabarkan misi itu kepada semua kalangan. Kepada perwira, orang sakit, orang lumpuh, dan siapapun yang belum menerima akan pekabaran itu. Jadi supaya pekabaran ini dapat sampai kepada siapa? Kepada semua orang. Siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun kehidupannya, mereka harus kita kabari. Pekerjaan inilah pekerjaan Tuhan. Menyampaikan misi inilah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan misi ini. Tetapi Dia tidak ingin melakukannya sendiri. Tuhan ingin memakai kita, menggunakan kita menjadi agen-agennya di atas dunia ini untuk memanggil manusia yang lain atau orang yang lain datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Tuhan memakai Pendeta Heri, Pendeta Tobing, saya dan kita semuanya untuk menyampaikan misi itu
kepada yang belum menerimanya. Saya pernah membaca satu tulisan Ellen G. White mengatakan begini, kalau engkau ingin melihat jejak Yesus pada waktu dia hidup di atas dunia ini, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Yerusalem sana, ke Timur Tengah sana. Engkau akan menemukan jejak kaki Yesus kalau engkau pergi ke kolong-kolong jembatan, ke gang-gang sempit, di mana di situ ada pengemis, orang miskin, orang susah, orang lumpuh yang membutuhkan pertolongan. Engkau pergi ke situ, tolong mereka, memberikan makan kepada mereka, engkau sudah mengikuti atau melihat jejak Yesus. Jadi nggak perlu kita harus habis banyak ongkos pergi ke Yerusalem, ke Timur Tengah sana. Dan itu makna jalan-jalan lebih banyak. Makna rohaninya adalah, Bapak Ibu semuanya, kita pergi di kota di mana kita berada, ke gang-gang sempit, ke jalan-jalan yang susah, ke samping-samping rel kereta api, di bawah kolong jembatan, untuk menjangkau mereka. Untuk membawa mereka kepada Yesus. Untuk mempersiapkan mereka bagi kedatangan Yesus. Agar pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, didapati iman di mana? Bumi. Di bumi. Mereka itu beriman, kita beriman, dan kita akan diselamatkan. Itulah tugas kita. Jadi Pendeta Tobing yang saya ingin tekankan adalah menjangkau mereka yang belum terjangkau itu. Itulah tugas kita yang ditekankan sekarang ini. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama. Kita tidak bisa memilih-milih siapa yang kita injili atau layani, karena semua membutuhkan Yesus, semua membutuhkan keselamatan. Dan Tuhan ingin melihat semua orang beriman pada waktu dia datang, kita siap untuk diselamatkan. Amin. Begitu Pendeta Amin. Tobing. Baik, terima kasih Pendeta Victor Sinohaji. Luar biasa, puji Tuhan, kita boleh dimotivasi agar kita boleh menjalankan misi Kristus di dunia ini untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, bagian kedua. Mungkin sebagai closing statement, kami minta dari Pendeta Heri terlebih dahulu. Kami persilakan, Pak Pendeta. Iya. Kalau bangsa Ibrani dulu gagal di dalam menjalankan misi, ya, karena mereka kan juga terlibat dengan konspirasi dengan lingkungan sekitarnya, berkompromi, sehingga mereka justru menjadi batu sandungan. Nah, ini tentu membuka peluang bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebagaimana tadi Pendeta Victor sudah katakan bahwa Allah itu membuka pintu keselamatan kepada semua bangsa tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ya. Ataupun etnis, kaya, miskin, tua, muda. Jadi di sini kita lihat bahwa apapun status mereka, itu hanya sekedar status, ya. Status ekonomi, status pendidikan, atau status-status sosial lainnya, yang jelas mereka membutuhkan dan memerlukan keselamatan. Jadi, tugas kita yang di akhir zaman ini, jangan kita mengulangi seperti perjanjian lama dulu, bangsa Ibrani, yang gagal itu. Sekarang Tuhan sudah membuka kepada kita, membuka pintu itu. Pintu apa? Pintu pelayanan, pintu misi ini untuk kita boleh jalankan. Dan dengan kuasa Tuhan, pasti berhasil. Amin. Terima kasih, Pak Pendeta. Sekarang mungkin bagian yang kedua, closing statement dari Pendeta Victor Sinohaji. Kami persilakan, Pak Pendeta. Terima kasih, Pendeta Tobing. Pemirsa yang kami kasihi, untuk menyampaikan misi itu kepada mereka yang belum dijangkau, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri, ke negara orang lain, atau ke kota orang lain. Mereka itu ada di sebelah kita. Bisa saja dia kolega kita. Bisa saja dia pelanggan kita kalau kita berdagang. Bisa saja dia teman sekelas kita kalau kita pelajar atau mahasiswa. Bisa saja dia pasien kita bagi seorang perawat atau dokter. Bisa saja dia siswa kita bagi seorang guru. Jadi untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, kita nggak usah pikir jauh-jauh dulu, karena mereka ada di sekitar kita, di dekat kita, bahkan mungkin di rumah kita. Marilah kita mau menyampaikan misi itu supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran ke-11, pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya pelajaran ini yang sudah dipaparkan boleh
memotivasi saya dan saudara bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang penuh kasih dan maha besar itu, Dia telah mati untuk orang-orang yang belum terjangkau. Maukah Anda turut serta dalam panggilan kudus dan luhur ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Kami mohon kesediaan Pendeta Victor Sinaji untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa kami, memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, dan juga memanggil kami menjadi agen-agen surga untuk menyampaikan kabar keselamatan. Kami sudah belajar dan pelajaran sekolah sahabat untuk minggu ini, Bapa, di mana kami dipanggil untuk menyampaikan misi kepada mereka yang belum dijangkau. Gunakanlah kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat Tuhan pakai menyampaikan kabar keselamatan. Dan pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti, maka Tuhan menemukan iman di atas bumi untuk disiapkan umat-umat yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami, dalam iman kami untuk tetap setia, dan kami pun diberikan roh kerelaan untuk Tuhan pakai dalam pelayanan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami bertiga mengucapkan Tuhan memberkati.